Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Kembali lagi dengan channel YouTube Berita hari ini, hari Senin 27 Maret 2023. Survei indikator politik. Elektabilitas Anies menurun, Prabowo rebound. Jakarta-Kompas.com. Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut mengalami rebound dalam beberapa bulan terakhir, yang menyaingi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang justru melemah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan hasil survei yang mereka lakukan pada Minggu 26 Maret 2023. Menurut Burhanuddin, Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki elektabilitas yang seimbang di peringkat 2 dan 3. Tapi Anies mengalami pelemahan dalam beberapa bulan terakhir, dan Prabowo surprise itu rebound dalam beberapa bulan terakhir. Dan elektabilitasnya sekarang menyalip sedikit, kurang lebih sama dengan Anies Baswedan, kata Burhanuddin. Menurut Burhanuddin, pada Februari 2020 lalu Prabowo menjadi capres yang paling unggul, sementara Anies berada di peringkat 2 dan Ganjar di peringkat 3. Kemudian pada Januari 2021 Ganjar menyalip Anies di peringkat kedua. Setahun kemudian pada April 2022 Ganjar memuncaki survei dengan menyalip Prabowo. Prabowo bahkan semakin turun ke peringkat 3 karena juga disalip oleh Anies. Sebab sekitar bulan Oktober-November 2022, Anies dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai capres. Dari hasil survei terbaru, kata Burhanuddin, memperlihatkan Ganjar menjadi capres dengan elektabilitas tertinggi sebesar 30,8%. Sedangkan Anies dan Prabowo memiliki elektabilitas yang seimbang di level 21,7%. Berdasarkan simulasi 34 nama semi terbuka, hasilnya 3 besar capres dengan elektabilitas tertinggi masih tidak berubah. Burhanuddin menyampaikan dari hasil survei itu terlihat Ganjar, Anies, dan Prabowo masih mendominasi di posisi 3 besar kandidat capres. Sementara itu Burhanuddin menyampaikan para kandidat di luar posisi 3 besar tetap konsisten. Posisi itu diisi oleh Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Sandiaga Uno. Hanya saja, kata Burhanuddin, elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menurun setelah sempat melejit akibat tragedi yang menimpa anaknya Eril. Ridwan Kamil yang sempat melejit setelah tragedi yang dialami oleh putranya, tapi kemudian ada penurunan, kata Burhanuddin. Berikut elektabilitas 34 capres dengan simulasi 34 nama semi terbuka menurut Indikator Politik Indonesia. Pertama, Ganjar Pranowo 30,8%. Urutan kedua, Prabowo Subianto 21,7%. Yang ketiga, Anies Baswedan 21,7%. Keempat, Ridwan Kamil 6,3%. Kelima, Agus Harimurti Yudhoyono 1,6%. Yang keenam, Sandiaga Uno 1,1%. Kemudian yang ketujuh, Hovifah Indar Parawansa 1%. Kemudian yang ke-8, Erick Thohir 0,9%. Yang ke-9, Puan Maharani 0,6%. Yang ke-10, Habib Rizik 0,6%. Yang ke-11, Abdul Somad 0,6%. Yang ke-12, Muhaimin Iskandar 0,5%. Yang ke-13, Haritanu Sudibyo 0,4%. Kemudian yang ke-14, Susi Pujiastuti 0,4%. Yang ke-15, Ma'ruf Amin 0,4%. Yang ke-16, Bahlil Lahadalia 0,4%. Yang ke-17, Mahfud MD 0,3%. Yang ke-18, Andika Perkasa 0,2%. Yang ke-19, Tri Risma Harini 0,2%. Yang ke-20, Erlangga Hartarto 0,2%.
Kemudian Surya Paloh 0,1%. Lanjut Gatot Nurmantio 0,1%. Kemudian untuk peringkat 23 sampai 34 0%. Survei indikator politik Indonesia sendiri dilaksanakan dengan wawancara tatap muka pada 9 sampai 16 Februari 2023 dan 12 sampai 18 Maret 2023. Total sampel responden yang diwawancarai secara valid pada survei Februari 2023 berjumlah 1.200 orang dengan margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multi-state random sampling. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian info dari berita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Jangan lupa dukung channel berita hari ini dengan cara subscribe bagi yang belum like dan share, agar kita tetap terhubung setiap harinya untuk saling memberikan info. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.